PKS akhirnya menyerah, tak jadi mengusung Anies Baswedan dan Soebul Imam Wiranu dikarenakan menyadari kekurangan kursi yang harus mencapai 22 kursi, sementara PKS masih 18 kursi sehingga butuh koalisi kembali. Sehingga kemungkinan besar PKS memberikan sinyal akan membatalkan pasangan Anies dan Soebul Imam Wiranu dengan memberikan kesempatan kepada Anies Baswedan untuk mencari calon figur wakilnya. Kami sudah berusaha berikhtiar untuk membawa Pak Anies dengan pasangan Muhammad Soebul Iman. Walaupun tadi memang kita berhadapan pada sebuah realitas bahwa ini belum bisa melangkah karena belum cukup kursinya. Oleh karena itu saya juga minta Pak Anies dan kita semua akan berikhtiar untuk mencari kursi tambahan sehingga insya Allah perahu ini akan bisa berlayar. Ya, itulah Presiden PKS yang mengatakan bahwa berusaha untuk mencari tambahan kursi agar bisa maju di Pilgub Jakarta. Dikarenakan apabila PKS saja maka tidak cukup untuk mengajukannya. Oleh karenanya Soebul Imam Wiranu dikabarkan bakal dibatalkan untuk bisa maju di Pilgub Jakarta. Tentu saja ini merupakan pukulan telak bagi PKS dikarenakan gegabah mengusung Anies Soebul padahal tidak cukup untuk mengajukan satu pasangan cagup dan cawagup. Hal demikian juga disampaikan oleh pengamat politik di mana PKS blunder mengusung Anies Soebul dan tentu saja dengan menyodorkan kadernya sendiri maka akan berhenti di tengah jalan, tidak akan bisa lanjut. Ya, Bu Lely langsung saja. Ini kan kita tahu ya, pasca PKS mengusung Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman untuk di Pilkada Jakarta, apakah artinya ini sudah merupakan tiket full untuk Anies bisa maju di Pilgub Jakarta atau seperti apa? Meskipun kita tahu PKS ini meskipun kursinya nomor 1 tapi kan nggak bisa mengusung sendiri ya, karena tidak memenuhi kuota 22 kursi di DPRD Jakarta. Ada dua konstruksi yang bisa kita lihat ini Gina Pita. Yang pertama adalah konstruksi elit, yang kedua konstruksi pemilih. Konstruksi elit yaitu seperti yang sudah dijelaskan oleh Gina Pita. Jadi bagaimana elit saling berlomba-lomba untuk saling mendahului sebenarnya. Tapi di antara berbagai gerak yang ingin saling mendahului itu juga mereka mempertimbangkan apa yang bisa digagas jika mereka kemudian berkoalisi. Siapa yang harus maju, apakah mereka bisa mengedepankan kadernya atau tidak, sehingga mereka lebih memilih mana yang lebih cepat menyodorkan kadernya. Jadi dengan demikian kalau dilihat dari sosok Anies sendiri nih ya Gina Pita, bahwa dia memang secara elektabilitas dan akseptabilitas di samping popularitas itu sudah menyatu. Maka konstruksi elit yang harus dibangun adalah semua pasti akan menggerakkan mesin partainya jika bisa menyatukan pendapat untuk mendukung Anies. Dan jika pilihan itu pada PKS, jangan lupa juga nih 2 kali pilkada, pemilu kada. Sebenarnya rezimnya namanya pilkada ya, bukan pemilu kada. Pilkada di DKI Jakarta sebelumnya sekarang berubah menjadi DKJ. PKS itu selalu menyodorkan nama-nama dari kader-kadernya. Tapi kemudian gugur juga di lapangan ketika mereka kemudian ketemu dengan kesepakatan politik yang kita tidak tahu di panggung belakang itu seperti apa. Bagaimana sosok misalnya para pendukung dari tokoh-tokoh atau elit-elit yang dimunculkan untuk maju di pilkada ternyata tidak selamanya didukung oleh para penguasa pada saat itu. Contoh saja misalnya bagaimana Gerindra dan PDIP mendukung Pak Jokowi waktu itu bersama Ahok dan menang tanpa adanya dukungan dari penguasa. Demikian juga dengan ketika Anies maju bersama Sandi. Itu berapa kali PKS menyodorkan kadernya, tapi kemudian yang muncul akhirnya Gerindra juga. Nah mungkin fenomena ini juga akan berlaku jika PKS tidak konsisten untuk mempertahankan jejaknya bagaimana bisa menyodorkan kader terlebih dahulu. Itu yang harus kita baca. Jadi artinya apakah terbuka peluang untuk Anies Baswedan ini mendapatkan setengah tiket meskipun sudah diusung oleh PKS? Tadi belum terjawab Bu Lely.
Itu peluang itu pasti ada, tapi kemungkinan bahwa dia akan muncul dengan kader-kader lain, muncul juga dengan partai-partai koalisi lain yang kemudian merapat karena peluang kemenangan yang besar tadi, maka ini memungkinkan Anies bukan hanya didukung setengah hati dari kelompok-kelompok yang kemudian bisa jadi PDIP misalnya yang menyodorkan kadernya, tapi bisa juga berkoalisi dengan PKS misalnya. Tapi siapa nyana misalnya jika PKS kemudian mengalah lagi seperti yang pernah terjadi sebelumnya di Pilkada DKI. Yang sekarang DKJ itu, Pita. Ini menarik tadi Bu Lely sampaikan ya bahwa psikologis dari partai politik saat ini saling berlomba untuk pertama kali. Ya, itulah pengamat politik yang mengatakan bahwa bisa jadi PKS akan mengalah dan ya membatalkan pencalonan Anies bersama Sohibul Imam Wirano. Tentu saja mungkin Sohibul yang akan dibuang, tentu saja agar bisa mendapatkan tambahan kursi agar bisa maju di Pilgub Jakarta dikarenakan membutuhkan 22 kursi sementara PKS hanya 18 kursi. Sementara Nasdem yang sempat berkoalisi di Pilpres 2024 bersama PKS untuk kali ini belum memastikan akan mengajukan Anies atau berkoalisi dengan PKS di Pilgub DKJ. Pertama kita hormati sikap PKS. PKS memang wajar kalau seperti itu karena dia partai terbesar, dia pemenang pemilu. Dan kita sering berdialog. Jumat kemarin presidennya datang di sini, dialog dengan ketua umum dan saya. Kalau di kita on proses karena jadwal yang disusun oleh Willy dan kawan-kawan di Bapilu, itu rekomendasi kita mulai dari sekarang sampai 31 Juli kita on proses. Dan nama-nama yang dicalonkan oleh PKS itu juga ada dalam data kita kan, yang berproses di kita kan 3, Anies Baswedan, Sahroni dan Wibi Andrino. Jadi kita dalam, kalau Jawa Barat kan kita lebih cepat dari mereka. Kalau DKI mereka lebih cepat dan itu biasa saja. Semua sahabat buat kita. Mereka katanya belum negosiasi soal nama wakilnya langsung. Nggak penting juga kan, mereka partai yang otonom, partai yang mandiri. Biar aja nggak apa-apa. Toh nanti kalau kita ada aspirasi kita akan ungkapkan juga ya. Berarti Nasdem akan bersama PKS nanti. Nah ya itu yang on proses, bisa iya bisa tidak ya, kemungkinannya banyak karena kita sedang membahas sekarang dan Pak Ketum lagi di luar negeri juga. Itulah Nasdem yang tidak memastikan antara iya dan tidak di Pilgub Jakarta. Bisa iya bisa tidak tergantung kondisi masing-masing partai. Hal yang sama seperti Nasdem yang tidak ada kepastian untuk ya bekerja sama dengan PKS, PDI pun demikian juga tidak ada kepastian dan PDI lebih banyak atau lebih berpeluang untuk mengusung kadernya sendiri. Partai politik ya, partai kader begitu ya. Pertama itu kami akan mengedepankan kader kami dulu. Ya kan, baik itu sebagai jadi bukan Anies ya yang akan dikedepankan oleh PDI Perjuangan. DKI 2. Tetapi kan lagi-lagi kami juga harus realistis dengan realita politik yang ada. Gitu loh. Maka itu kan harus dikomunikasikan terus-menerus. Nah, artinya apa? Bahwa hari ini umpama ketika teman-teman PKS waktu itu mendorong cagupnya adalah Pak Sohibul. Ya, ketika kita sambut deklarasinya PKB yang sudah mendeklar Pak Anies, ya bisa juga dengan PDI kira-kira begitu. Artinya nama Pak Anies ada dalam keranjang penjaringan ya PDI Perjuangan Jakarta. Artinya ada dalam radar itu tadi sebagai kader eksternal, ada kader internal, ada Pak Basuki Cahayapurnama, ada Bu Risma, ada Pak Pramono dan lain sebagainya. Artinya ini kan kita masih dalam proses penjaringan. Kalau kata Bang Eriko di PDI Perjuangan, yakin PKS itu masih bisa dinego lah supaya wakilnya itu nggak Sohibul. Apakah PDIP akan menego PKS supaya wakilnya dari PDIP saja? Kalau kita lihat dari beberapa momen pilkada ya sebelumnya di Jakarta nih, ketika 2017 lalu sudah deklir Pak Sandi dengan Pak Mardani, dideklirnya beliau berdua, yang didaftarkan kan Pak Anies dan Pak Sandi. 2012 lalu juga yang dideklir oleh PDI itu awalnya Pak Poke dan bukan PDI ya, Adang Darujatun. Ya Jakartanya. Malamnya yang diantarkan Pak Joko Widodo dan Pak Basuki Cahayapurnama. Jadi paket aman itu belum fix lah ya, masih bisa dinego lah ya. Benar gak tuh? Itulah
dari PDIP juga mengatakan bahwa belum ada suatu kepastian kalau Anies dan Sohibul Iman Wirano akan didaftarkan di Pilgub Jakarta. Begitu Mas Bro, sehingga masih banyak peluang karena pendaftaran nanti di bulan Agustus, sehingga kemungkinan bisa terjadi saja. Dikarenakan PKS sendiri tidak mampu untuk mengusung calonnya sendiri, dikarenakan dibutuhkan 22 kursi di parlemen pemerintahan DKJ.